Halo, senang berjumpa dengan Anda. Kali ini kita berada pada kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti biasa, saya adalah Solus Temorang, saya calon guru penggerak Angkatan 8. Di awal pembelajaran, ketika saya belum memasuki yang namanya pendidikan guru penggerak, waktu itu saya masih memahami bahwa pendidikan itu adalah satu arah. Ya, kita tahu bahwa guru biasanya hanya memberi pembelajaran satu arah, yaitu transfer knowledge. Apa yang diketahui guru hanya itu saja yang dilakukan oleh murid. Tapi setelah saya beberapa hari belajar mengikuti modul 1-1, saya mulai memahami yang namanya seorang pendidik. Saya terinspirasi dengan pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh nasional bagian pendidikan. Dialah yang memikirkan tentang akan pendidikan di negara kita ini dan mendirikan taman siswa. Bapak ini menginspirasi kami seorang pendidik, bagaimana jadi seorang pendidik, apa yang harus dilakukan untuk siswa, dan bagaimana untuk masa depan bagi seorang siswa. Ketika kami mempelajari modul 1-1, semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulada, Ingmadio Mangukarso, dan Cucuri Handayani. Di sini kami memahami bagaimana peran guru bila dia menjadi seorang teladan, bagaimana seorang peran guru apabila dia memberi inspirasi atau motivasi. Cucuri Handayani yang memberi artinya dorongan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini menjadikan kami lebih sadar guru itu merupakan sangat berperan dalam menentukan pembelajaran di kelas. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar itu, kita sebagai orang guru harus menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, tetapi hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita seorang guru menuntun siswa agar mereka memahami yang namanya pendidikan yang bermakna. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kini kami memahami bahwa setiap anak berbeda alamnya, berbeda zamannya. Di sini kami memahami bagaimana peran seorang guru sesuai tuntutan lingkungan dan tuntutan zaman. Budi pekerti. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif, dan mencipta karya psikomotor. Kita seorang pendidik juga memperhatikan karakter seseorang anak. Hal ini menjadi dasar bagi mereka apabila mereka hidup di dalam masyarakat. Karakter seseorang siswa bisa juga dirubah oleh seorang guru apabila guru memberikan yang sesuai dengan karakteristik anak-anak masing-masing. Dengan memperhatikan karakter, anak memahami akan pentingnya dia seorang pelajar. Anak juga menunjukkan sikap
semangatnya seorang pelajar, dan ketika mereka menciptakan sesuatu, mereka bekerja menjadikan mereka menghargai satu sama lain. Bagaimana cara saya menerapkan pemikiran Bapak Ki Hadir di kelas? Ya, yang tadinya saya berpikir bahwa pendidikan itu hanyalah sebuah transfer teknologi, tapi ketika saya mempelajari modul 11, yaitu filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, dan memahami akan pemikiran Bapak tersebut, yang akan saya lakukan di kelas 1, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, dengan melakukan pembelajaran yang berpusat peserta didik, kita menggali potensi mereka, memberi ruang kepada mereka agar menunjukkan kepribadiannya menjadi seorang siswa yang berkarakter. Kedua, menciptakan kelas yang menyenangkan. Dengan menciptakan kelas yang menyenangkan, siswa merasa bahagia datang ke dalam kelas. Mereka akan semakin tertarik. Dengan menciptakan kelas yang menyenangkan, siswa menjadi ingin terus belajar. Yang ketiga, menggali potensi yang dimiliki peserta didik. Ya, dengan menggali potensi peserta didik, maka siswa menunjukkan kreativitasnya, kolaborasinya di dalam kelas. Demikian pemaparan saya refleksi modul 11. Salam dan bahagia. Terima kasih.